Terkadang makhluk-makhluk di sekitar kita memang ingin berinteraksi dengan kita dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang makhluk tersebut bisa saja menampakkan diri ataupun uh, ingin berinteraksi dengan kita lewat suara-suara, bahkan lewat bayangan-bayangan kecil yang kadang kita menganggap hal itu seperti angin. Baru-baru ini gua sama nyokap sama sepupu sama pegawai gua 4 orang nih ngalamin kejadian mistis yang kebetulan sama persis. Kejadiannya tepat di belakang rumah gua, karena kan di belakang rumah gua tuh ada kayak kandang gitu, kandang sapi, terus ke bawahnya itu kebun gitu. Nah, ini kejadian sekitar hari Rabu kemarin. Itu pas gua selesai tag video, gua pulang jam setengah 12 kalau nggak salah, setengah 12 gua pulang ke rumah, beres tag gua pulang. Nah, biasanya kalau gua pulang itu nyokap udah tidur, rumah udah dikunci segala macam. Tapi pas gua pulang di situ kebetulan ada nyokap sama sepupu gua, itu anak om. Dia lagi inilah biasa lagi ngobrol di ruang tamu. Hanya gua masuk, wah kok tumben-tumbenan nih belum tidur kata gua. Akhirnya diem semua tuh, diem semua. Akhirnya nyokap ngomong ke gua, mas pupu, Den katanya, kemarin Ade nyadar gak katanya pas malam Senin kalau gak salah tuh radio yang di belakang itu kayak bunyi sendiri kata nyokap. Nah kebetulan pas memang 2 hari sebelum kejadian, sebelum Rabu malam Kamis itu 2 hari ke belakang, pas gua lagi di kandang, kebetulan kan ternak gua kan suka dikasih pakan itu malam gitu. Nah kebetulan gua nemenin yang kerja sekitar jam 9. Nah pas yang kerja udah balik, akhirnya gua sendirilah di situ. Gua sendiri, biasalah ngopi dulu, gua suka meriksain kandang gitulah, beres-beres segala macem. Nah di situ pas gua masuk, baru aja gua masuk ke rumah lewat pintu belakang, kurang kurang dari 2 menit 3 menit lah gua pas lagi duduk. Nah ini tiba-tiba si radio belakang, bukan radio sih, jadi kayak musik box gitu. Kebetulan di musik boxnya itu ada fitur radio gitu. Nah tiba-tiba tuh nyala sendiri. Nah padahal si power sama si volume itu mati gitu. Nah gue inget benar ini apa, volume udah gue matiin, tombol power pun mati gitu. Nah tapi pas sekitar jam 10 itu gue ngedenger kayak ada suara musik ronggeng. Ini ronggeng zaman dulu, dan di situ kayak ada orang nyinden. Oke. Akhirnya gua dengerin dulu dari dalam. Oke. Gua nikmatin sedikit lah di situ, gua nikmatin di kekosongan malam. Uh, ya agak merinding juga gua di situ. Akhirnya gua udahlah, gua anggap biasa, gua nggak ke belakang gitu. Itu radio semenit jalan, mati lagi, kedua jalan lagi gitu. Nah pas nyokap gua bangun, nyokap gua kebetulan udah tidur, nyokap gua bangun, mungkin dia ngeh suara radio nyala sendiri. Akhirnya nyokap nyuruh gua matiin tuh radio. Gua ke belakang. Nah gua ke belakang, akhirnya
Nah, gua bingung di situ apa yang harus gua matiin gitu. Volume mati gitu kan dalam keadaan nol gitu. Si power mati dan baterai musik box gua itu habis. Nah, jadi gua bingung apa yang harus gua matiin gitu. Tapi musik nyala. Nah, anehnya seumur gua punya musik box atau radio gua gak pernah gitu nyetel musik-musik ronggeng ataupun apa ngedengerin orang nyinden segala macam, tapi ya itu yang gua alamin gitu. Nah udahlah gua lupain, tapi pas gua masuk itu mati musik di radio itu. Nah akhirnya besoknya malam Selasa, kebetulan gua keluar juga lagi ada acara sama temen. Nah nyokap sendiri di rumah. Nah sama kejadian itu berulang dua hari berturut-turut tuh. Musik di radio itu nyala sendiri dengan posisi sama, volume mati, power mati, dan suara yang keluar itu sama, suara sinden, musik-musik ronggeng zaman dulu. Nah ini gua agak ngerti nih, apa memang ada interaksi dari makhluk halus lewat benda-benda yang ada di belakang rumah gua, atau memang ini kesalahan dari gua yang secara alamiah gua nggak nyadarin gitu, seolah-olah ini memang mati tapi itu masih hidup gitu, human error lah gitu. Nah akhirnya nyokap ya udah nge-WA gua segala macam, suruh gua cepet pulang gitu. Hanya gua pulang, nah pas gua pulang udahlah tuh musik berhenti. Besoknya malam ketiga, nah sama hal yang sama juga, gue lagi keluar. Nah di malam Kamis itu musik ronggeng masih sama, kayak malam-malam sebelumnya gitu, kayak malam-malam kemarin. Nah tapi di sini ini agak menggila gitu kan, agak menggila. Kalau kemarin itu cuma musik-musik ronggeng dan suara sinden, nah di sini nyokap itu ngedengar ada suara kayak ketawa kuntilanak gitu. Nah itu pas gua di luar, jadi nyokap ngedengar suara kuntilanak. Terus abis itu kayak si sosok ini kayak ngomong innalillahi innalillahi. Nah jadi kayak pemberitaan orang meninggal gitu, kayak pemberitaan orang meninggal di mic, tapi dengan suara sosok kuntilanak ini. Nah udahlah buat terangin aja sosok kuntilanak gitu, biar kalian gak pada bingung gitu. Nah akhirnya udahlah di situ nyokap takut kan, takut di rumah posisi sendiri, nelpon ke gua. Akhirnya gua udah cepet gua pulang setengah 12. Nah kebetulan ada sepupu gua, dan akhirnya gua nanya, emang benar ada suara kayak gitu? Oh bener deh katanya. Dan yang ini yang nyaksiin tuh bukan, mungkin kalau satu orang gua bisa menyimpulkan ini bisa fakta ataupun halusinasi. Nah cuma ini kesaksiannya ini oleh 3 orang. Nah karyawan gua ngedengar, sepupu gua ngedengar, nyokap gua juga ngedengar. Nah bahkan kata sepupu gua, jadi dari 3 orang ini nyokap gua ngedengar suara ketawa dari kuntilanak ini, terus ngedengar suara kayak innalillahi 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 gitu, innalillahi dengan suara-suara rintihan gitu, innalillahi innalillahi innalillahi, terus dibarengi suara epic kuntilanak gitu loh. Nah lain halnya dengan nyokap,
Jadi sebelum kejadian nyokap ngedengar suara-suara kayak gitu, ini gue agak merinding sih. Apa namanya? eh Pegawai gua sama sepupu itu dia ada yang manggil dari kebun, berarti kebun sebelah kandang gua. Tapi yang dipanggilnya nama gua gitu. Padahal gua nggak ada di situ. Jadi di situ tuh ada pegawai gua namanya Lingga. Nah, dan ada sepupu gua namanya Aegi. Nah, tapi yang manggil mereka itu nama gua maksudnya tuh Den. Nah, tapi ke mereka manggilnya. Nah, ini agak goblok juga gitu kan. Jadi yang dipanggil nama gua tapi yang dituju ke mereka berdua gitu. Entah mungkin sosok itu suka sama gua, mungkin gitu kan. Entah memang seperti apa gitu, karena biasanya yang aktivitas sehari-hari itu sebelum pegawai gue ada itu memang gua yang suka ngasih makan ternak-ternak gua kalau malam tuh. Jadi emang gua udah biasa sih kalau lihat eh, bayangan-bayangan putih atau hitam. Udahlah gua anggap eh, yang penting mereka nggak ganggu. Udah gua nggak pernah banyak omong gitu. Akhirnya di situ mereka berdua bengong di situ, saling bertatapan lah gitu. Jadi intinya apa namanya, mereka berdua kayak yang kaget gitu, kayak yang kaget, kemudian saling diem nggak bisa ngomong apa-apa akhirnya. Nah, kebetulan HP HP dari pegawai gua ini tiba-tiba masuk notif HP, notif WA itu, wah, kayak ada orang yang ngechat di WA banyak. Jadi notif yang memang dideringkan tot masuk, tapi anehnya pesannya nggak masuk. Nah, pas dia lihat di pesan WA itu, pesan terakhir di WA yang masuk di pesan paling atas itu pukul 19.37. Nah, gue lihat sendiri, dia kan ngasih tahu ke gue nih, katanya ini pesan terakhir yang masuk, tapi notif ketika masuk itu pukul 9 kalau nggak salah, pukul 9. Nah, gue mastiin lagi, link mungkin ini bukan notif WA kali, notif IG, bisa notif TikTok. Nggak ada. Gua nggak nginstal TikTok katanya, tapi IG nggak ada yang masuk. Pas dia scroll di bagian atas HP, memang nggak ada notif yang masuk gitu, entah IG, entah WA, dan sebagainya lah, medsos yang lain gitu, kagak ada yang masuk. Tapi itu bunyi nada notif yang masuk itu banyak, kayak chat grup lah gitu, tot itu kurang lebih 1 menit. Nah, ini mulai agak ini, si Lingga ini pegawai gue mulai agak, dia kayak udahlah katanya, gua pusing katanya, udahlah, udah selesai ngasih makan gua mau pulang katanya. Nah, pas pulang dah, gua besoknya dia cerita ke gua, katanya, gua semalam ada notif masuk. Dia cerita itu ada notif masuk tapi kagak ada pesan katanya. Dan si ibu ngedengar suara gini katanya. Kedengar ada suara orang ketawa lah, ada kayak pengumuman innalillahi gitu. Nah, sepupu gua yang satu, dia sama kayak si Lingga ini. Tapi bedanya dia nggak ada notif masuk ke HP-nya, cuman dia ngelihat kayak ada yang seliweran bayangan hitam yang pas gang masuk antara kandang sama rumah gua gitu. Kebetulan gang di situ tuh gelap, kagak ada lampu. Nah, dan memang gua pribadi di situ kalau memang gua lagi ngasih makan ternak gua, memang hawanya itu agak beda. Entah itu memang halusinasi atau perasaan gua aja, tapi memang gua ngerasa hawa-hawa di situ tuh, di bagian itu kayak memang agak panas gitu, kayak memang agak panas.
Dan kata si Lingga ini bukan kejadian sekali dua kali dia di kandang gua itu kayak gini. Karena memang selain ada notif HP masuk, dia pernah kayak ada orang yang manggil tapi ya wujudnya kagak ada gitu. Bahkan sempet dulu itu di belakang rumah itu, sebelum gua mulai usaha, nyokap sama om yang kebetulan bisa atau bisa dibilang indigo, mereka nanemin tapal kuda gitu, kayak sepatu kuda gitu yang udah dikasih wirid. Nah itu tuh fungsinya untuk menalang hal-hal gaib ataupun orang-orang yang syirik dengki dengan kita gitu. Nah, untuk gua pribadi memang di sekitaran belakang rumah itu, di daerah kebun, karena ini kan kebun yang dekat kandang gua tuh di bawah tuh ada kayak bekas sumur burung, terus ada kayak bekas-bekas gerobak gitu kan. Nah di situ memang bukan hanya gua gitu, tapi pegawai, sepupu gua, kadang saudara-saudara gua yang lewat ke situ, memang di situ suka wow alam gitu, suka ada mungkin kayak sesosok tinggi besar gitu, tinggi besar dan sering bersiul di malam hari gitu. Nah logikanya mungkin kalian bisa berpikir lah, orang bersiul di tempat gelap itu mau ngapain gitu. Nah segitu dari gua.